Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dili Fajrul Pala. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang IP address lebih dalam ya teman-teman, dan subnetting. Nah, oke, langsung saja kita ke videonya. Oke, langsung saja ke materinya ya teman-teman. Yaitu IP address dan subnetting ya teman-teman. Nah, IP address sendiri itu memiliki dua versi ya. Ada IP versi 4 dan ada IP versi 6 teman-teman ya. Nah, pada pembahasan kali ini kita bahas aja yang IP versi 4 dulu ya. Yang IP versi 6 nanti aja lah. Oke, yang IP versi 4 sendiri itu memiliki jumlah 32 bit ya teman-teman, memiliki jumlah 32 bit. Nah, dan memiliki yaitu 4 objek, diantaranya gini nih, x titik x titik x titik x. Nah, setiap 4 objek ini memiliki angka masing-masing ya. Angkanya yaitu dari 0 sampai 255 teman-teman. Nah, gak bisa kurang, gak bisa lebih. Misalkan ini misalnya -1, -2, nah gak bisa, atau kan lebih jadi 272. Nah, gak bisa ya teman-teman, harus pas itu. Harus selalu 0 sampai 255. Nah, misalkan langsung saja ke contoh IP-nya. Di sini misalkan saya contoh IP-nya 192.168.1. Nah, seperti ini. Kalian bebas ya menggunakan IP address-nya, tidak selalu harus 192.168.1.1 ya. Bebas, tetapi harus mengandung ini, harus dari 0 sampai 255. Nah, untuk penulisan IP yang benar itu menggunakan slash ya. Nah, misalkan ini slash 24 ya. Nah, slash 24 ya teman-teman. Nah, apa sih ini slash 24? Slash 24 ini yaitu yang dinamakannya adalah prefix teman-teman. Yang dinamakannya adalah prefix. Nah, apa itu prefix? Prefix adalah total IP yang bisa dipakai teman-teman. Oke, kita tulis prefix adalah total IP yang bisa dipakai ya. Nah, jadi prefix itu total IP yang bisa dipakai. Nah, untuk mencari total IP yang bisa dipakai, kita akan belajar subnetting teman-teman. Nah, kita akan belajar subnetting. Nah, di dalam subnetting ini kita harus mencari berbagai macam lagi. Itu kita pertama itu harus mencari total IP ya teman-teman. Harus mencari total IP pertama. Kedua, kita harus mencari subnet max. Ketiga, kita harus mencari IP network. Keempat, kita harus mencari IP broadcast. Kelima, kita harus mencari IP range. Nah,
Tuh teman-teman. Nah, untuk mencari total IP ini caranya ada dua cara. Ada cara yang mudah dan ada cara yang susah. Misalkan cara yang mudahnya itu kita menggunakan bilangan biner. Seperti apa sih Kang Dirli bilangan biner teh? Nah, bilangan biner teh seperti 01, 01, 01. Nah, ini yang disebut dengan bilangan biner. Tetapi kalau pakai bilangan biner akan ribet. Kita pakai dulu rumus yang gampang teman-teman. Gimana rumusnya? Nah, ini rumusnya. Ini misalkan kita rumusnya itu 32 dikurangi prefix ya teman-teman. Prefix. Nah, 32-nya di mana sih? Nah, 32-nya itu ini di sini, jumlah IP versi 4. Nah, yaitu 32 bit ya. Nah, jadi rumusnya itu 32 dikurangi prefix teman-teman. Nah, kita masukkan saja. Ini misalkan 32 dikurangi 24 itu sama dengan 8. Nah, kita pangkatkan. Nah, 2 ini udah mentok ya, jadi udah permanen 2 itu sebagai rumus lah. Nah, itu 2 kita pangkatkan 2 pangkat 8 teman-teman. 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 itu adalah 256 ya teman-teman. Hasilnya adalah 256 teman-teman. Nah, dari 256 ini yaitu 0 sampai 255 teman-teman. Nah, seperti itu. Oke. Jadi hasilnya yaitu 256 total IP-nya, dan IP yang bisa dipakai yaitu ini 0 sampai 255. Oke. Sampai jumpa di pembahasan Subnet Max. Oke teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara menghitung total IP ya teman-teman. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas dan kita akan belajar bagaimana cara menghitung Subnet Max ya teman-teman. Nah, sebelum menghitung saya mau menjelaskan sedikit konfigurasi ya. Yang pertama itu konfigurasi Cisco ya. Konfigurasi Cisco itu konfigurasinya menggunakan Subnet Max ya teman-teman. Yang kedua ada Winbox. Konfigurasinya ini menggunakan prefix ya teman-teman. Prefix. Dan yang ketiga ada Windows. Kita menggunakan konfigurasinya yaitu Subnet Max. Sama ya. Subnet Max. Nah, teman-teman. Jadi sama aja antara Subnet Max dan prefix. Nah, kita langsung saja ke penghitungan Subnet Max-nya ya. Nah, cara menghitung Subnet Max ini kita menggunakan rumus teman-teman. Nah, rumusnya bagaimana? Cina Kang Dirli. Nah, rumusnya itu 256. Nah, 256 ini dari mana? 256 ini dari jumlah ini, dari jumlah 0 sampai 255 ya teman-teman. Yaitu hasilnya 256 kan tadi. Nah, dikurangi hasil dari 2 pangkat 8 yaitu 256 juga, dikurangi 256. Nah, dikurangi 256.
256 dikurangi 256 yaitu sama dengan 0 teman-teman. Nah untuk IP network sekarang, nah IP network itu IP awal, jelas IP awalnya yaitu ini 0 ya, IP awalnya 0. Nah IP awalnya 0 langsung saja 0, dan IP broadcastnya yaitu IP broadcast itu IP terakhir ya teman-teman. IP terakhirnya yaitu 255 teman-teman. Nah ini 255, langsung saja 255. Nah dan untuk mencari IP range itu harus diingat, yaitu setelah IP network dan sebelum IP broadcast teman-teman. Nah di sini IP networknya 0, nah dan setelah 0 itu 1 berarti, dan sebelum IP broadcast yaitu sebelum 255 berarti 254 teman-teman. Nah oke, selesai, dan begitu cara penghitungannya. Dan ada soal ya buat latihan, dan kita nanti akan bahas dan akan belajar bersama-sama. Soalnya yaitu 122.168.5.26 ya teman-teman. Oke teman-teman, bagaimana, sudah menemukan jawabannya? Nah kita langsung saja bahas ya. Yang pertama kita akan mencari yaitu total IP. Yang kedua yaitu subnet max. Yang ketiga yaitu IP network. Yang keempat yaitu IP broadcast. Yang kelima yaitu IP range. Nah untuk mencari total IP seperti tadi yaitu menggunakan rumusnya yaitu 32 dikurangi prefix yaitu 32, ini prefixnya adalah 26 sama dengan 6 ya teman-teman, sama dengan 6. Lalu kita pangkatkan yaitu 2 pangkat 6 itu hasilnya 64. Nah berarti total IP nya sudah ketemu yaitu 64. Nah langsung ke subnet max itu seperti tadi, rumusnya yaitu 256 dikurangi ini ya, dikurangi 64, hasilnya jadi 192. Nah cara penulisannya 255.255.192 teman-teman. Seperti biasa ujungnya yang diganti ya, ujungnya. Nah untuk IP networknya yaitu IP awalnya yaitu 0, dan untuk broadcastnya tinggal dikurang saja. Ini total IP nya 64 dikurang 1 jadi 63 teman-teman, jadi 63. Nah untuk IP range nya yaitu itu harus sesudah IP network dan sebelum IP broadcast teman-teman, berarti 1 sampai 62 teman-teman. Nah perlu diingat
bahwa IP network hasilnya itu harus genap teman-teman, dan IP broadcast hasilnya harus ganjil teman-teman. Nah, dan satu lagi, IP network dan IP broadcast itu tidak bisa dipakai teman-teman. Yang bisa dipakai itu adalah IP range. Nah, mungkin segitu dari saya ya. Dan ada soal lagi, mungkin teman-teman kurang mengerti ya. Ada soal lagi, yaitu soalnya 10.10.10.50 space 27 teman-teman. Oke, sampai jumpa. Oke teman-teman, bagaimana, sudah mendapatkan jawabannya? Oke, langsung saja kita bahas. Kita cari dulu yang pertama, yaitu total IP. Yang kedua itu subnet max. Yang ketiga itu IP network. Yang keempat itu IP broadcast. Dan yang kelima yaitu IP range. Nah, langsung saja kita mencari total IP. Masukkan rumusnya, yaitu rumusnya 32 dikurangi prefix. Prefix di sini yaitu prefixnya 27 ya teman-teman. 27 di hasilnya sama dengan 5 teman-teman. Oke, langsung pangkatkan 2 pangkat 5 itu sama dengan 32 ya teman-teman. Nah, kedua, oke, berarti sudah ketemu ya total IP nya. Nah, langsung kita ke subnet max. Subnet max itu rumusnya 256 dikurangi ini ya, dikurangi total IP 32 sama dengan 224. Nah, langsung masukkan saja 255.254. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, langsung kita cari IP network. IP networknya yaitu 0, dan IP broadcastnya yaitu 32 dikurang 1, jadi 31. Nah, tapi teman-teman bisa dilihat sendiri, untuk sales 27 itu biasanya dari 0 sampai 31 teman-teman. Jadi sales 27 itu bisanya dari 0 sampai 31. Ini di soal yaitu 50 ya, 50, bahwa 50 itu tidak dari IP network dan IP broadcast. Karena untuk sales 27 ini hanya bisa 32 saja teman-teman IP yang bisa dipakainya. Nah, teman-teman bisa ada caranya, yaitu caranya dengan dinamakan blok subnet. Nah, bagaimana caranya? Jadi blok subnet itu adalah lanjutannya teman-teman. Misalkan blok subnet pertama dari 0 sampai 32, dan untuk blok subnet keduanya adalah ini 32, dan untuk ininya 32 ditambah 32 yaitu 64, dan 64 dikurangi 1 adalah 63. Nah, 63 ini jadi hasil si broadcastnya teman-teman. Nah, ini teman-teman, dan sudah ketemu. Jadi 50 sudah termasuk ke blok subnet yang kedua teman-teman. Nah, misalkan teman-teman mau diganti nih ininya jadi 70, misalkan 70. Nah, gampang teman-teman, tinggal tambah saja ini. Kita berarti cari blok subnet yang ketiga. Misalkan
ini tinggal tambah aja 63 ditambah 1 jadi 64 misalnya. Ini 64 dan 64 ditambah 32 jadi 96 dan 96 dikurangi 1 jadi 95 teman-teman. Nah hasilnya jadi broadcast jadi 95 teman-teman. Nah itu untuk blok subnet yang ketiga. Jadi 70 sudah ada di blok subnet yang ketiga teman-teman. Nah gitu, kita langsung saja ke IP range-nya. IP range-nya kita ambil yang blok subnet yang ketiga, yaitu perlu diingat bahwa IP range itu sesudah IP network dan sebelum IP broadcast. Nah sesudah IP network itu IP-nya 65 dan sebelum IP broadcast yaitu 94 ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi IP yang bisa dipakai itu yaitu ini. Nah dan ingat ya teman-teman bahwa blok subnet pertama dengan blok subnet yang kedua itu tidak bisa saling berkomunikasi. Kenapa? Misalkan komputer PC A yaitu IP-nya 10, untuk komputer B IP-nya itu 33. Nah itu tidak bisa berkomunikasi karena sudah beda blok subnet teman-teman. Nah segitu saja ya, semoga kalian paham. Untuk pembahasan selanjutnya kita akan membahas tentang IP privat dan IP public. Oke, sampai jumpa. Oke teman-teman, pada pembahasan sebelumnya kita sudah belajar IP address dan subnetting ya teman-teman. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang IP public dan IP privat ya teman-teman. Oke. Nah, untuk IP public sendiri itu IP yang bisa diakses oleh siapapun, dimanapun dan kapanpun ya teman-teman, dan bisa dibuka di mana saja. Nah, misalkan kita mempunyai YouTube.com ya, YouTube memiliki IP address-nya misalkan 10.10.10 teman-teman. Nah, ini bisa diakses di mana saja, atau misalkan Google.com. Nah, ini memiliki IP address-nya yaitu 8.8.8.8. Nah, ini bisa diakses di mana saja dengan menggunakan internet ya teman-teman. Nah, beda dengan IP privat teman-teman. Seperti namanya, jadi bisa diakses oleh itu saja teman-teman. Misalkan kita mempunyai IP address 192.168.10.1 teman-teman. Nah, IP ini hanya bisa diakses oleh satu device saja teman-teman. Nah, mungkin sekian pembahasan dari IP public dan IP privat. Perlu diingat bahwa IP public bisa diakses di mana saja dan IP privat hanya bisa diakses satu saja teman-teman. Oke, sampai jumpa. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang konsep switch, dan router teman-teman. Nah, switch sendiri memiliki arti yaitu
yaitu menghubungkan di paste dalam satu blok subnet ya teman-teman. Nah, jadi pengertian switch itu menghubungkan device dalam satu blok subnet teman-teman. Nah, misalkan konsepnya seperti ini. Nah, misalkan di sini PC 1. Ini ada switch. Sini ada PC 2 dan di bawah ada PC 3 ya. Ada PC 3. Nah, dan di bawah kita kasih PC 3 ya teman-teman. Nah, PC 3 teman-teman. Oke. Misalkan di sini kita tentukan dulu IP address-nya yaitu 192.168.0/27 itu sama dengan 32 IP yang bisa dipakai. Nah, oke, langsung saja kita berikan IP address di PC 1. Misalkan IP address-nya 192.168.1.1 ya teman-teman, untuk IP address PC 1. Nah, untuk IP address yang kedua yaitu sama 192.168.1.2 yang PC 2. Nah, yang PC 3 ini sama awalnya 192.168.1.3 teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, konsep switchnya yaitu seperti ini. PC 1 terhubung ke switch ya, PC 1 terhubung ke switch. Nah, switch terhubung ke PC 2 teman-teman. Nah, switch terhubung ke PC 2. Nah, dari switch lagi terhubung ke PC 3. Nah, dalam semua device ini kan ini sudah diberikan IP address, maka ini bisa dihubungkan dan saling berkomunikasi karena sudah satu blok subnet ya teman-teman. Nah, kita langsung ke konsep routernya teman-teman. Nah, konsep routernya itu seperti ini. Misalnya router. Nah, router sendiri itu memiliki arti
yaitu menghubungkan device dalam blok subnet yang berbeda. Nah, kalau switch itu satu blok yang sama, kalau router ini menghubungkan subnet yang berbeda. Nah, kita langsung ke konsepnya. Kita salin aja yang ini, salin aja. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita hubungkan lagi ya, tekan di sini Nah, seperti ini teman-teman. Di sini kita pasang routernya teman-teman. Router. Nah, seperti ini. Ini pasang lagi kabel misalkan. Kabel. Dan di atasnya kita kasih PC 4 dengan IP yang berbeda teman-teman ya, dengan IP yang berbeda. Misalkan di sini IP-nya 192.168.1.70 misalnya. Nah, 70. Nah, ini bisa teman-teman, karena sudah ada router ya. Walaupun ini IP-nya berbeda jauh, tetapi ini bisa saling komunikasi. Misalkan PC 4 mau mengirim pesan ke PC 2, ini bisa karena sudah ada router. Seperti pengertian yang di atas, router itu menghubungkan device-device dalam blok yang berbeda. Nah, seperti itu teman-teman, mungkin pembahasan konsep router dan konsep switch ya. Nah, oke, sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, pada pembahasan kali ini kita akan praktek switch ya. Teman-teman, kalau belum buka Cisco paket tracernya bisa dibuka dulu ya teman-teman. Oke, misalkan kita akan delete dulu ya teman-teman. Delete dulu, jadi seperti ini. Klik ini, pertama-tama klik ini, klik yang akan mau dihapus, delete. Nah, oke. Misalkan di sini kita mempunyai topologi ya. Nah, seperti ini. Bisa saja device. Kita misalkan mempunyai 2 PC, teman-teman. Punya 2 PC dan switch ya. Nah, ini switchnya. Oke. Lalu kita konfigurasikan menggunakan kabel. PC 1 ke switch, PC 2 ke switch juga. Nah, seperti ini. Kita kasih nama dulu biar tidak pusing, teman-teman. PC 1, PC 2. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, setelah kita mengasih nama, kita akan mengasih masing-masing IP address ya teman-teman. Caranya gimana? Misalkan ini kita klik tombol ini ya, kan tombol komponen PC ini, klik. Nah, setelah muncul seperti ini, klik desktop, terus ke IP configuration. Nah,
untuk IP-nya kita menggunakan IP yang ini aja teman-teman. Nah, yang 10.10.10 nah, dengan subnet maxnya 255.255.255.224. Oke. IP-nya yaitu 10.10.10.10 dengan IP dengan subnet maxnya yaitu 255.255.224 teman-teman. Oke, enter. Mouse lanjut ke PC 2 ya teman-teman. 10.10.10.11 dengan subnet maxnya 255.255.224 teman-teman. Nah, kalau seperti ini kita bisa berkomunikasi teman-teman antara PC 1 dan PC 2. Nah, gimana cara ngeceknya? Nah, cara ngeceknya gini. Seperti tadi, klik ini. Nah, di sini desktop ya. Langsung kita ke command prompt. Nah, ini. Oke. Langsung kita ketikkan ping, misalkan IP address yang PC 2 itu kan 10.10.10.11 teman-teman. Nah, kalau ini berhasil nanti, nah seperti ini, pasti ujungnya ada TTL. Nah, ini kalau tandanya berhasil berarti PC 2 merespon ya teman-teman. Nah, kalau gagal seperti ini teman-teman, misalkan kita ininya jadi 12 ya, di 12. Nah, kita panggil sama, misalkan kita panggil ping 10.10.10.11. Nah, kita panggil. Nah, ini gagal teman-teman karena IP-nya nggak sesuai IP dengan PC 2. Nah, ini kalau gagal ini cirinya timeout. Nah, seperti itu teman-teman kalau untuk ciri-ciri yang gagal. Nah, udah, kita ganti lagi ya teman-teman. Nah, kita ganti lagi jadi 11. Nah, oke. Dan cara ngecek berhasil atau tidaknya bisa menggunakan satu cara lagi teman-teman. Nah, teman-teman langsung ke ini, ke logo pesannya. Nah, klik saja, klik ke PC 1 dan ke PC 2. Nah, kalau ada tulisan seperti ini successful, berarti sudah berhasil teman-teman. Nah, mungkin segitu saja teman-teman untuk penyampaian tentang praktek Swiss ya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan mempraktekkan switch lagi teman-teman. Nah, kita geser dulu. Nah, misalkan kita ingin memasangkan 3 PC ya teman-teman. Pertama kita ini pasang switchnya dulu ya. Lalu kita klik di ND Paste, kita pilih 3 PC ya. Ini PC 3, PC 4, PC 5. Nah, kita hubungkan melalui switch dengan kabel PC 3 ke switch, PC 4 ke switch, PC 5 ke switch. Nah, biar gak pusing kita ganti dulu. Ini PC 3, ini PC 4, ini PC 5 ya teman-teman. Nah, seperti ini.
Kalau udah seperti ini, kita konfigurasikan ya. Oke, kita klik ini ke menu desktop, terus ke IP configuration. Oke, IP-nya 10.10. Maaf, belum klik 10.10.10 untuk 32 kita masukkan yang ini teman-teman. Oh, yang ini nih 32, masukkan pada IP broadcast yang kedua ya, yang ini. Jadi kita mulai dengan 33 ya teman-teman. 10.10.10.33 teman-teman. Dengan subnet maxnya itu 255.255.254 teman-teman. Oke, enter. Kita ke PC 4, konfigurasikan lagi IP-nya 10.10.10.34 ya teman-teman. Subnet maxnya itu 255.254. Sudah, kita ke PC 5, bisa desktop, IP configuration 10.10.10.35 ya teman-teman. Dengan subnet maxnya itu 255.254. Nah, seperti ini. Sudah seperti ini, kita cek apakah berhasil atau tidak. Ceknya kita menggunakan dengan mengirim pesan ya, atau data ya, lihat dulu. Nah, ini PC 3 mau mengirim pesan ke PC 4 misalkan. Oke, successful. Dan PC 4 mengirim pesan ke PC 5, successful juga. Dan PC 4 mau mengirim ke PC 3. Oke, successful juga teman-teman. Nah, jadi ini tandanya berhasil ya teman-teman. Oke, segini saja pembahasan praktek switch ya teman-teman. Pada pembahasan selanjutnya kita akan praktek tentang router ya teman-teman. Oke, sampai jumpa. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Deli. Pada kali ini kita akan membahas dan mempraktekkan cara kerja router ya teman-teman. Nah, langsung saja kita ke videonya ya. Nah, ini teman-teman bisa klik ini network device. Nah, di sini banyak pilihan router ya teman-teman. Tapi saya lebih menyukai yang paling ujung nih. Nah, ini. Klik. Nah, lalu kita sambungkan dari switch ke router, dari router ke switch ya teman-teman. Nah, teman-teman, ini ada tulisannya FA01 dan FA00. Nah, teman-teman, kalau tidak ada FA seperti ini, teman-teman bisa ke menu option, range. Nah, di sini always show both the bench in logical or safe. Nah, misalkan kita ini dimatikan ya. Nah, kita matikan misalkan. Nah, nggak ada kan? Nah, kalau kita hidupkan, ini pasti ada. Nah, kita hidupkan. Nah, itu teman-teman caranya. Nah, FA01 dan FA00 ini dinamakan adalah interface ya teman-teman. Interface. Nah, untuk berapa interface yang terhubung ke switch ini adalah interface 00 ya teman-teman. Nah, langsung saja kita sambungkan ya
router, tekan klik menu config. Nah, di sini ada pilihan dua ya, pas internet 00 dan pas internet 01. Nah, kita langsung masukkan. Nah, di sini kalau ininya belum on, ininya merah tandanya ya teman-teman, maka kita harus di on kan dulu. Nah, kalau ini udah on, ini langsung hijau. Nah, ini langsung hijau ya. Nah, ini aja on. Nah, kita masukkan IP address-nya yaitu 10.10.10.1 dengan subnet max-nya 255.255.224 teman-teman. Oke, enter. Dan pas internetnya itu kita jangan lupa onin ya, on kan. Nah, IP address-nya 10.10.10.33 teman-teman. Nah, udah langsung. Nah, teman-teman, ini IP address ini adalah IP gateway ya teman-teman. Jadi kita harus memasukkan masing-masing IP gateway ya teman-teman. Misalkan ini IP address-nya 10.10.10.1. Nah, ini yang dinamakan dengan IP gateway teman-teman. Nah, gimana cara masukinnya? Nah, gini, desktop ke IP configuration. Nah, langsung ke ini default gateway. Nah, lu masukkan yang tadi 10.10.10.1 teman-teman. Udah, enter. Kita ke PC 2, masukkan lagi 10.10.10.1 sama teman-teman. Nah, kita ke ini. Nah, oh, ini hilang IP address ya teman-teman. Oh, tadi dipakai ya, berarti ini berapa? Ini IP address-nya itu ini 34, ini 35. Oh, berarti ini 36 teman-teman. Kenapa 36 cina Kang Dili? Kan ini teh tadinya udah dipakai ya sama router, jadi kita masukkan yang 36 10.10.10.36 dengan subnet max-nya itu sama 255.254 teman-teman. Jangan lupa kita masukkan IP gateway-nya yaitu 10.10.10.33 teman-teman. Oke, biar gak lama kita copy saja ya. Oke, ini sama IP gateway-nya, enter. Ini sama IP gateway-nya 10.10.10.33. Oke, enter. Nah, kita coba ke blok subnet yang sama dulu ya teman-teman. Misalkan ini nih, kita coba kirim data ya, atau pesan. Nah, PC 3 ke PC 4. Oh, successful teman-teman. PC 4 ke PC 5 successful juga. PC 5 ke PC 4 successful juga teman-teman. Nah, kita coba blok subnet yang ini ya, PC 1 ke PC 2. Apa yang terjadi? Oh, successful juga teman-teman. Nah, kita coba dari blok subnet yang ke-1 ke blok subnet yang kedua, apakah bisa nyambung atau tidak. Oke, kalau successful berarti kita berhasil. In progress. Oh, awal-awal emang payah aja teman-teman. Coba kedua. Nah, successful. Kita PC 2 ke PC 4 pilot pastinya. Nah, kalau awal-awal itu wajar
pilot. Kalau yang kedua itu pasti berhasil. Oh, itu teman-teman. Jadi mungkin segitu saja praktek router ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.